Halo semuanya, pada video kali ini kita akan belajar tentang bangun ruang sisi lengkung. Bangun pertama yang akan kita pelajari adalah tentang tabung. Tabung merupakan sebuah bangun ruang yang dibatasi oleh sebuah bidang lengkung dan dua bidang berbentuk lingkaran yang kongruen pada bagian atas dan bawahnya. Keduanya saling berhadapan sejajar dan dihubungkan oleh garis lurus. Nah, apa aja sih unsur-unsur yang ada pada tabung itu? Yang pertama, tabung itu memiliki 3 buah sisi, yaitu sisi alas, sisi tutup, dan selimut tabung. Alas bagian bawah, tutup bagian atas, dan selimut adalah sisi tegaknya. Nah, selimut tabung itu berbentuk persegi panjang dan berupa sisi lengkung. Kemudian, sisi alas dan tutup itu berbentuk lingkaran yang kongruen. Berarti alas dan tutupnya itu kongruen, bentuk dan ukurannya sama. Karena bentuk dan ukurannya sama, jadi jari-jari alas dan tutup tabung itu sama panjang. Oke, agar lebih memahami tentang unsur-unsur pada tabung ini, kita lihat jaring-jaring tabung berikut ini. Nah, di sini ada tabung dengan jari-jari R, kemudian tingginya adalah T. R jari-jari, T adalah tinggi tabung. Oke, sekarang kita lihat. Nah, ini. Jaring-jaring tabung itu terdiri dari tutup yang berbentuk lingkaran, selimut yang berbentuk persegi panjang, dan alas yang berbentuk lingkaran. Nah, tutup dan alas ini bentuknya sama atau kongruen, ukurannya sama. Kemudian selimutnya ini berbentuk persegi panjang. Nah, dari jaring-jaring ini kita bisa menentukan luas permukaan tabung. Nah, di sini yang diketahui adalah jari-jari lingkaran R, kemudian tinggi tabungnya. Nah, untuk menentukan luas permukaan tabung berarti adalah gabungan dari ketiga bangun datar ini kita gabungkan jadi satu. Berarti luas permukaan tabung itu adalah luas alas ditambah dengan luas tutupnya, kemudian ditambah dengan luas selimutnya. Nah, di sini alasnya berbentuk lingkaran. Luasnya adalah pi kali R pangkat 2. Kemudian sama, tutupnya juga pi kali R pangkat 2 berbentuk lingkaran. Nah, di sini selimutnya berbentuk persegi panjang. Luasnya adalah panjang kali lebar. Nah, di sini lebarnya adalah T atau tinggi tabungnya. Sedangkan panjangnya di sini adalah 2πr. Kenapa 2πr? Jadi, ini panjangnya ini, ukurannya ini sama dengan keliling lingkaran atau keliling dari alas maupun tutupnya ini. Jadi, keliling lingkaran adalah 2πr. Jadi, panjangnya di sini 2πr. Jadi, luas selimut tabung adalah 2 dikali pi dikali r dikali dengan T. Jadi, kalau kita gabungkan luas permukaan tabung itu akan berbentuk seperti ini. 2 dikali pi dikali r, kemudian r ditambah dengan T. Di mana R adalah jari-jari, T adalah tinggi tabung, kemudian pi, ini adalah simbol pi, pi nilainya 22/7 atau 3,14. Nah, kapan kita pakai 22/7, kapan kita pakai 3,14? Itu yang pertama, 22/7 itu kita gunakan apabila tinggi maupun jari-jarinya itu bisa dibagi dengan 7. Tapi kalau jari-jarinya jari-jari atau tingginya tidak bisa dibagi dengan 7, kita gunakan 3,14 ini. Baik, selanjutnya adalah volume tabung. Volume tabung itu sama dengan luas alas dikali dengan tinggi. Luas alasnya berbentuk lingkaran dengan jari-jari R, berarti pi kali R kali R. Kemudian dikali tinggi, tingginya adalah T, berarti sini T. Jadi pi dikali R dikali R kali T atau pi kali R kuadrat kali T. Itu volume tabung. Nah, untuk lebih memahami penggunaan rumus volume dan luas permukaan tabung, kita lihat beberapa contoh berikut ini. Contoh yang pertama, perhatikan gambar tabung berikut. Tentukan luas selimut tabung dan luas permukaan tabung. Nah, dari gambar tabung ini dapat diketahui jari-jarinya adalah 10 cm. Nah, ini adalah jari-jari. Karena jari-jarinya 10 cm dan tidak bisa dibagi dengan 7, maka pi yang kita gunakan adalah 3,14. Kemudian,
Di sini ada angka 40. Nah, 40 ini adalah tinggi tabung atau kita singkat dengan T. Yang pertama, untuk menentukan luas selimut tabung. Luas selimut tabung rumusnya adalah 2 dikali Pi dikali R dikali T. Atau 2 Pi RT. Kemudian tinggal kita masukkan angkanya saja. Yang pertama, 2 itu adalah rumusnya. Kemudian Pi-nya 3,14 dikali dengan R, R-nya 10. Kemudian T-nya adalah 40 dikali 40. Nah, ini tinggal kita kalikan saja. Hasilnya adalah 2512 cm persegi. Kemudian yang kedua adalah luas permukaan tabung. Luas permukaan tabung itu rumusnya adalah 2πr dikali dengan R ditambah dengan T. Nah, sekarang kita masukkan bilangannya. Yang pertama 2 adalah rumusnya. Pi-nya adalah 3,14. R-nya 10, kemudian di sini R-nya 10, T-nya 40, berarti di sini 10 ditambah dengan 40. Nah, di sini ada tanda kurung, berarti yang kurung kita selesaikan terlebih dahulu. 10 tambah 40 adalah 50, kemudian sisanya tinggal kita kalikan. 2 kali 3,14 dikali dengan 10. Hasilnya 62,8 dikali dengan 50. Kita kalikan, hasilnya adalah 3140 cm persegi. Nah, ini bagaimana cara menentukan luas selimut dan luas permukaan tabungnya. Kemudian, contoh yang kedua. Jari-jari sebuah tabung adalah 14 desimeter dan tingginya 20 desimeter. Berapa volume tabung tersebut? Nah, dari soal ini diketahui bahwa jari-jarinya atau R-nya adalah 14 desimeter. Kemudian, karena jari-jarinya 14 desimeter dan bisa dibagi 7, maka Pi yang kita gunakan adalah 22/7. Kemudian tingginya adalah 20 desimeter. Nah, yang ditanyakan adalah volumenya, volume tabung. Nah, volume tabung rumusnya adalah Pi dikali R dikali R dikali dengan T. Nah, sekarang tinggal kita masukkan bilangannya. Yang pertama adalah Pi-nya. Pi-nya 22/7 dikali dengan R. R-nya di sini R kali R, berarti R-nya 14. 14 kali 14. Kemudian dikali tingginya adalah 20. Berarti dikali 20. Nah, kita sederhanakan terlebih dahulu. 7 dengan 14. Kita bagi dengan 7, 14 tinggal 2, yang 7 tinggal 1. Kemudian, tinggal kita kalikan. 22 dikali 2 dikali 14 dikali dengan 20. Hasilnya adalah 12.320 desimeter kubik. Jadi, volume tabung tersebut adalah 12.320 desimeter kubik. Nah, di sini yang perlu ditekankan adalah dalam penggunaan satuannya. Kalau tadi di luas permukaan, di sini untuk satuannya kita gunakan yang pangkat 2 atau kita bacanya dengan persegi. Misalnya di sini pangkat 2 berarti desimeter persegi. Sedangkan kalau volume kita gunakan pangkat 3. Nah, bacanya desimeter kubik. Jangan sampai terbalik. Pangkat 2 untuk luas, kemudian untuk volume kita gunakan pangkat 3. Baik, selanjutnya contoh yang ketiga. Sebuah tabung memiliki volume 36.960 cm kubik. Jika tinggi tabung tersebut adalah 15 cm, berapa panjang jari-jari tabung tersebut? Nah, dari soal ini bisa diketahui yang pertama adalah volumenya. Kemudian ada tinggi tabung, kemudian nilai Pi. Pi-nya di sini sudah diketahui dan kalian diminta untuk menentukan panjang jari-jarinya. Nah, karena di sini yang diketahui adalah volume, maka kita gunakan rumus volume, yaitu Pi dikali R kali R, kemudian dikali T. Nah, kita masukkan bilangannya. Volumenya adalah 36960, kemudian sama dengan Pi-nya 22/7, dikali, nah R-nya di sini kan belum diketahui, sedangkan di sini R-nya ada 2, berarti R dikali R adalah R pangkat 2. Kemudian dikali dengan tingginya adalah 15. Nah, ini cara menghitungnya biar lebih gampang. Kita jadikan seperti ini. 22 kita kalikan dengan 15/7 kali R pangkat 2 yang sininya tetap. Nah, agar lebih mudah lagi dalam menghitung biar angkanya tidak terlalu besar, ini kita kalikan silang. Karena di sini 7 ada di bawah, kalau pindah ruas,
Ini kan di bawah berarti dia bagi, kalau bagi pindah ruas ke depan atau ke bagian kiri, dia akan berubah jadi kali. Kemudian yang pembilang ini akan berubah menjadi bagi dan letaknya ada di bawah. Jadi kita tulis seperti ini. 36960 dikali 7 per atau dibagi 22 dikali 15 sama dengan R pangkat 2. Nah, ini kita sederhanakan terlebih dahulu. 22 dengan 36.960 kita bagi 22, hasilnya 1680. Nah, 1680 ini kita sederhanakan dengan 15. Kita bagi dengan 15, hasilnya adalah 112. Berarti nanti R kuadrat sama dengan 112 dikali dengan 7. Kita kalikan hasilnya 784. Nah, di sini kan R pangkat 2 atau R kali R sama dengan 784. Berapa dikali berapa bilangan yang sama, hasilnya 784. Nah, berarti 784 ini adalah bilangan kuadrat, tinggal kita akarkan saja. Akar dari 784 adalah 28 cm. Jadi, panjang jari-jari tabung tersebut adalah 28 cm. Mudah ya? Baik, selanjutnya kita masuk ke contoh yang keempat. Sebuah tabung memiliki luas permukaan 51,81 meter persegi. Jika panjang jari-jari tabung adalah 150 cm, berapa tinggi tabung tersebut? Nah, di sini yang diketahui adalah luas permukaan tabung 51,81 meter persegi. Kemudian ada jari-jari yaitu 150 cm. Nah, di sini yang perlu kalian perhatikan, satuannya di sini kan berbeda. Yang 1 meter, yang 1 cm. Nah, ini harus kita samakan terlebih dahulu apabila kalian kesulitan dalam menghitung menggunakan bentuk pecahan desimal seperti ini. Nah, ini dari meter persegi kita ubah jadi sentimeter persegi. Berarti turun 2 kali, kita kalikan dengan 10.000. Jadi 518.100 cm persegi. Nah, ini udah sama satuannya. Kemudian yang diketahui lagi adalah nilai Pi, 3,14. Yang ditanyakan tinggi tabungnya berapa. Nah, di sini karena yang diketahui adalah luas permukaan tabung, berarti kita gunakan rumus luas permukaan tabung. 2 kali Pi kali R, kemudian dikali R ditambah dengan T. Nah, sekarang kita masukkan bilangannya. Luas permukaan tabung 518,100 sama dengan 2 rumusnya. Pi-nya 3,14. Kemudian jari-jarinya adalah 150, berarti dikali 150, kemudian di sini R tambah T, 150 ditambah dengan T. Nah, tingginya kan belum diketahui, makanya di sini tetap kita tuliskan T. Nah, di sini yang kita hitung pertama kali adalah bagian ini, 2 kali 3,14 kali 150. Hasilnya adalah 942, kemudian dikali dengan yang ada di dalam kurung ini. Nah, ini tidak perlu kita kalikan terlebih dahulu, nanti angkanya jadi terlalu besar. Nah, di sini kan kali, dan di sini ada bentuk variabelnya. Jadi, yang tidak ada variabelnya, kita pindah ke ruas sebelah kiri. Dari kali, kalau pindah ruas, dia akan berubah jadi bagi seperti ini. 518.100 dibagi 942 sama dengan 150 ditambah dengan T. Nah, ini hasilnya adalah 550. Kalau kita bagi hasilnya 550, kemudian sama dengan 150 ditambah T. Nah, 150 tambah T kan tidak bisa. Nah, ini kita kelompokkan atau kita pindah ke sebelah kiri. Jadinya 550 karena ini 150 adalah positif, pindah ruas jadi negatif sama dengan T. Nah, ini jadi nilai T-nya adalah 400. 400 cm. Kalau kita ubah jadi meter, jadi 4 meter. Jadi, tinggi tabung tersebut adalah 4 meter. Selanjutnya, contoh yang terakhir. Contoh kelima. Ada 2 buah tabung memiliki panjang jari-jari 18 cm dan 27 cm. Jika kedua tabung tersebut memiliki tinggi yang sama, tentukan perbandingan volumenya. Nah, di sini yang diketahui ada jari-jari. Jari-jari
tabung yang pertama ada 18 cm, jari-jari tabung yang kedua 27 cm. Kemudian di sini kedua tabung tersebut memiliki tinggi yang sama. Berarti T1 sama dengan T2. T1 sama dengan T2 itu kita misalkan di sini T saja. Kemudian yang ditanyakan adalah V1 banding V2 atau volume 1 banding volume 2. Nah, di sini perbandingan volume berarti kita gunakan rumus volume. Volume tabung 1 berarti Pi dikali R1 kali R1 kali T1. Yang volume tabung 2 Pi dikali R2 kali R2 dikali dengan T2. Nah, sekarang tinggal kita masukkan bilangannya. V1 per V2. Untuk V1 terlebih dahulu. Pi-nya tetap kita tulis Pi, kemudian R1-nya 18. Berarti Pi dikali 18 kali 18 dikali T1. T1-nya adalah T. Kita misalkan T tadi tetap T di sini. Kemudian untuk V2 atau volume tabung 2, Pi-nya tetap, R2-nya adalah 27, berarti sini 27 kali 27 dikali dengan T2. T2-nya sama dengan T1 yaitu T. Kita tulis T di sini. Nah, di sini kita bisa sederhanakan Pi-nya. Nilai Pi kan pasti sama. Atas bawah bisa kita coret, kemudian T-nya ini kita coret juga. Berarti menyisakan 18 kali 18 per 27 kali 27. Nah, ini tidak perlu kalian kalikan terlebih dahulu, tapi bisa kalian sederhanakan. Pertama, 18 kita bagi dengan 9, 27 kita bagi 9. Berarti yang atas 2, yang bawah 3. Kemudian yang belakang juga sama, kita sederhanakan juga. 2, sini 3. Nah, berarti menyisakan 2 kali 2, 3 kali 3. Tidak bisa kita sederhanakan lagi, berarti tinggal kita kalikan saja. Jadi, 4 per 9. Jadi, perbandingannya V1 banding V2 atau volume 1 dibanding volume 2 adalah 4 dibanding dengan 9. Oke, mudah ya? Oke, terima kasih telah menonton video ini. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kalian semua. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Terima kasih dan selamat belajar.